kita akan bahas saudara dalam minggu-minggu ke depan. Ya, nanti ada Pak Tim mengajar, saya, dan lain sebagainya. Ada praktek juga, saudara ya. Oleh karena itu, perlengkapi diri saudara baik-baik. Ya, kita akan beberapa materi yang seperti ini yang kita akan bahas. Jadi kita akan lihat pengertian homiletika, pengertian berkhotbah, lalu khotbah yang tidak menarik didengar gitu ya. Kenapa Bu bahas khotbah yang tidak menarik didengar? Supaya kita aware gitu saudara, supaya kita sadar jangan sampai khotbah kita menjadi khotbah yang tidak menarik buat pendengar atau buat jemaat ya. Lalu kita juga akan bahas tentang khotbah yang tidak baik gitu ya. Kenapa kita belajar khotbah yang tidak baik? Supaya kita tahu, oh ternyata yang ini yang tidak baik, yang ini yang baik gitu ya. Nanti kita akan lihat, yang ini tidak baik, ini baik. Kita akan bahas itu saudara. Itu sebagai refresh buat kita, sehingga waktu saudara berkhotbah, baik itu di komsel ya, di cool, di fresh, ataupun di persekutuan doa, di kantor saudara, di ibadah umum, ibadah raya, saudara punya bayangan dan saudara menjadi merefleksikan, mengevaluasi supaya ada peningkatan dari khotbah kita. Amin. Ya, yang keempat tentang pribadi pengkhotbah. Karena bagaimanapun juga semua yang keluar dari seorang pengkhotbah itu juga punya pengaruh yang paling besar dari hidup pengkhotbah tersebut dengan Tuhan. Nanti kita akan bahas di sini, ya. Dan juga persiapan pengkhotbah, apa persiapan-persiapannya. Baik itu persiapan teknis ya dari berbagai macam tipikal khotbah, ya, khotbah alegori, khotbah topikal ya, khotbah ekspositori dan macam-macam khotbah ya. Kita akan coba bisa membahasnya dengan ringkas, padat tetapi powerful. Amin. Haleluya. Baik, kita akan mulai saudara ya. Yang bagian yang pertama adalah pengertian tentang powerful and anointed preaching. Jadi homiletika itu adalah suatu studi ya tentang cara atau metode mempersiapkan isi khotbah dan menyampaikannya dalam gereja ya atau dalam tubuh Kristus orang percaya. Karena homiletika ini adalah suatu studi, maka bisa dipelajari. Katakan amin ya, bisa dipelajari. Artinya khotbah saudara hari ini ya, waktu saudara belajar, saudara mengupgrade, saudara mempraktekkan, mengaplikasikan, saudara dikasih jam terbang, maka khotbah saudara itu makin lama akan makin baik. Amin ya. Nah, secara khusus adalah powerful and anointed preaching. Khotbah yang penuh kuasa dan diurapi. Ya, kita nggak cuma sekedar khotbah-khotbah biasa. Pasti saudara akan merasakan sesuatu yang berbeda kalau ada orang yang berkata begini, "Selamat sore saudara, shalom. Gimana kabarnya? Semua baik-baik ya? Wah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Yang rindu belajar firman Tuhan boleh lambaikan tangannya." Ya, saudara dengar ya, yang waktu saya menyampaikan seperti ini, ya, saudara bisa dengar seperti kayak ngomong biasa. Dengan kalau saya sampaikan seperti ini, "Shalom saudara, bagaimana kabarnya?" Wow, saya percaya kita semua rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang rindu mendengarkan firman boleh lambaikan tangan, katakan haleluya. Udah berbeda saudara. Kata-katanya sama, tetapi waktu disampaikannya dengan intonasi, dengan anointed, dengan pengurapan, itu hasilnya berbeda. Yang mengerti sampai sini lambaikan tangan, katakan amin, haleluya ya. Jadi itu hal yang juga kita akan pelajari nantinya pastinya ya. Oke, baik. Nah, kita akan lanjut saudara ya. Haleluya. Apa sih tujuannya kita berkhotbah? Atau saudara dan saya berkhotbah? Ya, apa tujuannya? Kenapa harus khotbah gitu ya? Yang pertama adalah untuk menyampaikan visi dan tuntunan dari gembala pembina atau gembala sidang. Jadi khotbah itu ada salah satunya yang tujuan yang pertama adalah apa yang menjadi tuntunan Tuhan, apa yang menjadi visi Tuhan, ya, apa yang menjadi isi hati Tuhan yang disampaikan oleh gembala sidang kita atau gembala pembina, kita sampaikan lagi di cabang atau di cool atau di komsel di mana kita melayani. Jadi menyampaikan kembali, ya.
Nah, yang kedua ada karena ini tujuannya menyampaikan visi dan tuntunan, maka kita harus pastikan kita ngerti dulu nih visi dan tuntunan yang diberikan oleh pemimpin kita. Ya, waktu saudara mengerti dan menangkap visi dan tuntunan yang diberikan oleh pemimpin, lalu saudara coba menyampaikannya untuk aplikasi di Kul, di Komsel, di persekutuan doa, atau di ibadah raya, di mana saudara melayani, kita harus memastikan bahwa apa yang kita tangkap ya itu bisa dibagikan sehingga orang yang mendengar atau jemaat menangkap yang sama. Saya ulangi ya. Nah, tujuan khotbah kalau untuk menyampaikan visi atau tuntunan, kita perlu menangkap, mengerti ya, apa yang menjadi tuntunan Tuhan dari pemimpin atau gembala sidang atau gembala pembina. Nah, sehingga kita harus pastikan waktu kita menangkap dan mengerti ini, kita bagikan ke jemaat. Kita bagikan ke pendengar yang ada di ibadah jemaat lah ya istilahnya ya. Nah, kita harus pastikan mereka juga menangkap. Mereka juga mengerti. Itu tujuan dari khotbah. Jadi kita nggak cuma sekedar gini, oh saya tahu visinya, tuntunannya, ya sudah saya nyampein aja. Dia ngerti kayak nggak ngerti kayak terserah. Oh nggak bisa. Ya, makanya kita harus memakai bahasa yang bisa dimengerti oleh mereka. Ya, nah ini juga termasuk waktu saudara berkhotbah, saudara harus pastikan siapa audiens saudara. Waktu saudara berkhotbah, saudara juga harus pastikan siapa orang yang mendengar. Kalau itu khotbahnya untuk anak-anak muda, ya sekalipun kita menyampaikan visi, maka kita boleh pakai istilah-istilah yang cocok dan bisa dimengerti oleh anak muda. Ya, shalom anak muda, shalom guys, kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan dahsyat dalam hidupmu. Misalnya gitu saudara. Ya, itu untuk anak muda. Untuk orang tua misalnya, ya mungkin kita nggak pakai guys, shalom Bapak Ibu, yang dalam keadaan sukacita boleh lambaikan tangannya, gitu ya, seperti itu. Nah kita juga harus ekspresikan, jangan hanya sekedar shalom Bapak Ibu, yang bersukacita lambaikan tangan. Kitanya cemberut, ya jemaatnya bilang lah, saya disuruh sukacita, ya, yang khotbah aja cemberut, nggak bisa saudara ya. Nah seperti itu. Kembali lagi di sini. Nah, tujuan khotbah yang kedua adalah memberikan makanan rohani sehingga pendengar memahami firman Tuhan dengan baik. Nah, karena kita memberikan makanan rohani, pastikan makanan rohani yang kita berikan itu konteksnya benar. Kita tidak asal comot ayat. Kita tidak asal mencocok-cocokkan poin dengan ayat. Ya, kita harus kasih makanan rohani. Nah, kalau bicara makanan rohani, maka saat teduh kita sebagai pengkhotbah yang tiap hari juga makan makanan rohani, itu harus pasti. Jangan sampai kita sendiri lagi lapar, saudara. Kita sendiri nggak makan rohani tiap hari. Saudara mau kasih makan ke orang lain, ya nggak bisa lah. Istilahnya kita sendiri nggak punya makanan, mau bagi-bagi makanan gitu, saudara. Nggak bisa. Jadi karena kita dalam berkhotbah menyampaikan isi hati Tuhan, memberikan makanan rohani, maka kita sendiri tiap hari harus makan secara rohani. Ya, akan terjadi sesuatu yang berbeda pastinya karena kita makan. Jadi yang kita sampaikan tuh bukan sekedar ayat. Ada ya, maaf nih, seorang pengkhotbah, waktu dia berkhotbah dia bacain ayat doang gitu saudara. Ya, dia bacain ayat doang. Saya kasih contoh ya, supaya kita kan sekalian praktek gitu saudara ya. Saya kasih contoh, misalnya saudara, khotbah tentang menanti-nantikan Tuhan gitu ya. Nah, contohnya ini, khotbah tentang menanti-nantikan Tuhan. Nah ini dia, ya, ini contoh saudara ya. Nah, kalau kita hanya sekedar berkhotbah saja, kita tidak memberikan makanan rohani. Contohnya ya, saudara, Mazmur 27 ayat 14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, kita diminta suruh menantikan Tuhan. Ini perintah loh. Ayo menantikan Tuhan ya. Yang mau lambaikan tangan. Oke, lanjut.
Lanjut saudara. Kenapa? Karena dia tidak memberikan makanan rohani. Dia cuma bacain PowerPoint. Berkhotbah bukan yang bacain PowerPoint, saudara. Ya, berkhotbah itu kita sampaikan makanan rohani sehingga jemaat itu begitu dia dapatkan satu ayat, dia kenyang dengan makanan itu. Dia dapatkan sesuatu. Contohnya, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara, kenapa firman Tuhan bilang, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu? Karena saudara jujur, menanti itu bukan satu pekerjaan yang mudah. Menanti itu pekerjaan yang membosankan. Siapa yang pernah bosan menanti? Angkat tangan, saudara. Nah, gitu ya. Kita harus komunikatif dengan jemaat, saudara. Ya. Lalu dikatakan, karena menantikan itu sesuatu yang membosankan, menantikan itu sesuatu yang menjenuhkan, nggak ada orang yang kuat, tahan, sabar menanti dengan lama, maka firman Tuhan ingatkan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Amin. Jadi kenapa kita perlu kuatkan hati kita? Karena waktu kita menantikan Tuhan, janjinya ya dan amin. Dia pasti akan menyatakan dirinya. Amin. Kenapa kita perlu teguhkan hati kita? Karena waktu kita menantikan Tuhan, mungkin ada distraction. Ya, ada hal-hal yang membuat kita teralihkan fokusnya. Ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa terus konsisten untuk menantikan. Oleh karena itu Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan ayat ini katakan, ya, nantikanlah Tuhan. 2 kali ada kata menantikan. Ini satu penekanan dan satu perintah. Saya percaya Tuhan rindu untuk kita banyak menanti-nantikan Tuhan. Yang mau menanti-nantikan Tuhan, lambaikan tangannya, katakan haleluya. Ya, ini saya kasih contoh sekaligus saya jelasin, saudara. Ya, jadi intonasi itu penting. Nanti dengan lebih detail. Makanya seorang pengkhotbah mulai sekarang kalau saudara baca Alkitab bersuara, ya, saudara latih artikulasinya jelas, nggak kayak kumur-kumur. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nggak gitu, saudara. Ya, saudara baca Alkitab tiap hari itu udah jadi latihan. Artikulasi saudara jelas, ya. Lalu apa? Intonasi saudara jelas, ya. Itu saudara mulai latih sekarang, ya, masing-masing. Baik. Saya lanjutkan, ya. Dikatakan di sini selain memberikan makanan rohani, tujuan khotbah adalah ya menyentuh hati jemaat sehingga percaya, diselamatkan dan dipulihkan. Kalau dia sudah diselamatkan percaya Yesus, puji Tuhan. Berarti khotbah kita harus dibawakan untuk karena diurapi oleh Roh Kudus, menyentuh hati mereka sehingga mereka yang tadinya nggak percaya tentang satu bagian firman Tuhan, mereka jadi percaya. Untuk mereka yang tadinya belum dipulihkan dalam satu area, mereka dipulihkan, ya. Sehingga di dalam khotbah itu harus ada conclusion, harus ada kesimpulan, harus ada kata closing statement, ya. Sehingga jemaat tahu, oh ini maksudnya apa, gitu. Ya, ini maksudnya apa? Yang tujuan khotbah ini akhirnya apa, ya. Nah, ini dia. Makanya perlu sesuatu yang namanya penutup, kesimpulan atau closing statement. Nanti kita akan belajar lebih detail. Yang keempat, ya. Tujuan khotbah adalah menggerakkan pendengar atau jemaat untuk komitmen dan merealisasikan kebenaran dalam hidup mereka. Jadi kalau jemaat dengar khotbah, mereka bilang gini, wih, bagus loh contohnya. Wah, kesaksiannya luar biasa. Ya, lalu lucu. Wah, saya nggak ngantuk, puji Tuhan. Diselingi sama nyanyi, gitu ya. Lalu ditanya setelah khotbah, ya. Lalu ada orang yang nanya atau saudara tanya, jadi setelah ini apa yang Anda akan lakukan? Apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Terus mereka bingung, apa ya? Ngapain ya? Nah, ini berarti khotbah kita tidak berhasil. Kenapa? Karena khotbah kita hanya memenuhi knowledge mereka. Mereka yang tidak tahu hanya jadi tahu, tetapi tidak membuat mereka mengambil komitmen.
tidak membuat mereka mengambil keputusan apa yang mau mereka lakukan. Nah, saudara, sebuah khotbah yang baik itu harus ada closing, ya, ada penutup, ya, conclusion, kesimpulan atau apapun namanya, ya, penutup yang membuat mereka jadi gini, wah iya, saya mau nih, ya, misalnya kayak tadi khotbah yang tadi, saya mau nih menantikan Tuhan, karena ternyata waktu kita menantikan Tuhan, Yesaya 40 ayat 31 katakan, seperti Raja Wali yang terbang tinggi, tidak berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu. Wah, saya harus nih menanti-nantikan Tuhan. Nah itu, ya. Jadi di ending daripada khotbah itu harus membuat jemaat, membawa mereka pada satu komitmen. Saudara boleh tantang untuk mereka ambil komitmen, atau minimal di hati mereka, mereka jadi termotivasi. Yes, saya mau. Iya, saya mau lakukan. Iya, saya mau bertobat, gitu ya. Nah, ini dia poin yang keempat. Karena buat apa khotbah kalau jemaat nggak ada perubahan? Buat apa kita sampaikan firman Tuhan kalau hidup jemaat ya begitu-begitu aja, ya. Tidak ada sesuatu yang membuat mereka pulang dapatkan atau komitmenkan untuk mengalami perubahan atau bertobat atau pemulihan atau apapun. Sampai di sini saudara yang mengerti boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Jelas saudara ya. Nah, sementara ini kalau saudara ada pertanyaan boleh langsung ketik di chat aja. Nanti saya akan atur supaya bisa menjawabnya dengan baik. Puji Tuhan. Wow, ya jadi jelas ya 4 tujuan khotbah. Ya, ini pasti membuka paradigma saudara. Baik, sekarang kita akan bahas khotbah yang tidak menarik didengar. Haleluya. Boleh bantu saya saudara? Ya, saudara boleh buka mic di sini. Menurut saudara khotbah yang nggak menarik itu apa? Silakan. Mau ketik di chat boleh, mau buka mic ngomong boleh. Ayo cepat. Ada waktu 5 menit saudara. Iya. Halo Bu, Ya, Bu Helen. khotbahnya bertele-tele Bu. Oke, bagus. Khotbahnya bertele-tele. Ada lagi saudara? Monoton, Bu. Monoton. Monoton. Oke, bertele-tele, monoton. Silakan. Fokusnya Ada hanya lagi. uang. Kesaksian pribadi. Kesaksian pribadi. Pak Hens apa Pak Hens? Fokusnya hanya uang. Fokusnya uang. Wah, keren. Baik, ada lagi. Kadang-kadang kata-katanya diulang-ulang. Betul. Kadang-kadang kata-katanya diulang. Saudara, ada jemaat nih, maaf ya, yang dia sementara dengar khotbah itu ngitungin. Nih ya, iseng banget ini. Ngitungin kata-kata yang sering pengkhotbah itu lakukan. Ya, ucapkan. Misalnya, ada pengkhotbah yang sering ngomong, misalnya ya, dia ngomong gini, kata-kata yang sering dia pakai misalnya, gitu loh, misalnya gitu ya. Jadi begitu si pengkhotbah bilang, saudara kita harus bertobat, gitu loh. Dia tulis satu gitu loh, ya. Nah di sini saya percaya kita semua ini pasti senang ya untuk bisa terus on fire. Yang mau on fire siapa? Lambaikan tangan. Wah gitu loh. Dia tulis 2 ya. Pokoknya kata-kata yang sering diucapkan diulang-ulang itu suka diisengin jemaat tuh saudara. Hati-hati juga ya. Nah, tapi saya percaya ya jemaat itu akan tidak, maksud gini, khotbah itu akan tidak menarik kalau kita muter. Ya, diulang-ulang itu bukan satu kata yang terus-menerus diucapkan, tetapi muter gitu, bulet gitu ya. Ngerti nggak saudara ya? Jadi kalau dia misalnya mau bahas tentang pertobatan nih contohnya ya, dia mungkin akan bahas begini, saudara, Tuhan Yesus itu udah mati di atas kayu salib loh buat kita. Kita itu percaya ya sejak waktu di Getsemani Tuhan Yesus ditangkap, dia mau mati buat kita, dia ngalamin dirajam ya, dia ngalamin mahkota duri, dia mau mati buat kita ya. Lalu kita tahu sendiri bagaimana murid-muridnya meninggalkan dia, lalu kemudian dia akhirnya disalib, dia mau mati buat kita. Ya, kita tahu benar-benar Yesus tuh mau mati buat kita. Nah, kalau udah terlalu sering diulang, jemaat akan mikir nih, iya udah tahu, so what? Ngerti saudara ya? Ya, jadi gimana? Gitu. Nah, kita harus belajar nanti saudara akan belajar untuk memakai kata-kata yang simple tetapi powerful.
Artinya, kita tidak mengulang kata-kata yang sama itu terus. Karena pembenaran kata-kata tuh banyak. Ya, pembenaran kata-kata banyak. Makanya alangkah baiknya seorang pengkhotbah, kalau kita mau mengupgrade khotbah kita, langkah yang utama adalah coba saudara tulis yang saudara mau katakan. Gitu. Ya, apa yang saudara mau katakan dalam khotbah, ini apalagi kalau kita istilahnya jam terbangnya masih baru gitu saudara ya, jam terbangnya masih baru gitu. Jadi saudara tulis kata-kata yang saudara mau sampaikan. Ya, shalom saudara, apakah saudara dalam kondisi baik-baik? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari misalnya Yakobus 5 ayat sekian. Firman Tuhan berkata ini. Nah, setelah saudara tulis, saudara baca. Kenapa? Di situ sudah akan lihat, wah ini saya banyak pengulangan ya. Banyak kata-kata yang diulang. Berarti saya harus meminimalis kata-katanya. Jangan sampai ada kata-kata yang sama diputer lagi, ulang lagi. Ya, itu juga membantu. Oke, ada lagi. Apa khotbah yang tidak menarik? Silakan. Terlalu panjang. Terlalu panjang, betul, Bu Norce, luar biasa, haleluya. Nah, Bapak Ibu, waktu kita mau khotbah, tolong tanya saudara, ya, pastikan berapa menit kita khotbah. Saudara harus atur, ya, materi khotbah kita sesuai dengan permintaan waktu kita khotbah. Ya, saudara tanya sama gembala atau saudara sendiri yang adalah gembala, ya saudara lihat rundown-nya. Ya, berapa lama? Kalau saudara memang diminta 30 menit, ya belajar 30 menit. Ya, misalnya seperti itu. Atau mungkin 45 menit bersama dengan altar call misalnya, pengurapan misalnya. Ya sudah, saudara harus cocokin segitu. Kita harus belajar seperti itu. Berarti ya saudara meminimalis waktu saudara menyusun kerangka khotbah, meminimalis hal-hal yang mungkin bisa menjadi bahan khotbah lain. Ya, ini poinnya misalnya saudara dapat poin ada 4 gitu ya. Dan untuk yang saudara mau khotbahkan. Nah, saudara hitung tuh kira-kira dari 4 poin ini berapa menit ini saudara. Kalau misalnya 4 poin ini saudara jelasin, kasih contoh, kasih PowerPoint, kasih video klip, tambah nyanyi. Nah, saudara lihat, wah ini bisa 1 jam. Maka mau tidak mau saudara harus pangkas. Kenapa? Karena khotbah yang terlalu lama membuat tidak menarik. Benar, jemaat punya fokus konsentrasi yang berbeda. Ya, ada yang fokusnya cuman bisa 30 menit atau 45 menit. Ya, kenapa jam pelajaran di sekolah ya itu 50 menit? Karena sudah disurvei kemampuan konsentrasi orang menangkap pelajaran tuh 50 menit. Kecuali diselingi dengan tanya jawab, ya. Seperti itu. Oke, baik. Ada lagi saudara, apa yang membuat tidak menarik? Terlalu banyak ayat firman Tuhan nih. Betul, Bu Deliana, gitu ya. Wow, terlalu banyak ayat, saudara. Ya. Nah, kita juga harus memilih ayat-ayat yang powerful. Artinya apa? Waktu saudara menyusun khotbah, pertama harus ada ayat nats yang utama, ayat yang utama. Itu harus, ya. Lalu kedua, saudara harus ada ayat yang mendukung poin-poin saudara atau ayat penjelasannya. Nah, di luar dari itu, mungkin ada ayat yang mengkonfirmasi, ayat yang menekankan. Saudara harus pilih supaya apa? 40 menit yang ada atau 30 menit tergantung dari jam yang diberikan berapa menit saudara. Itu saudara harus pilih. Jangan semua ayat saudara masukin. Ya. Sehingga apa? Sehingga nanti waktu saudara bikin PowerPoint, begitu banyak ayat, saudara akan terpancing gitu ya untuk bagiin semua gitu ya. Nggak apa-apa kalau yang dulu pernah begitu ya, nggak apa-apa gitu ya, tapi kita belajar ya, kita belajar. Baik, puji Tuhan Bu Deliana. Sehingga ada pengkhotbah bilang gini, baik saudara, karena ini waktunya sudah lewat, dia berkata begini, wah puji Tuhan saudara, mari kita lihat firman Tuhan yang satu ini. Ya, dibukain lagi ayatnya, dibacain lagi, dijelasin lagi. Wah,
ternyata ada satu firman Tuhan lagi, saudara. Dia jelasin lagi. Begitu dia lihat lagi, wah masih ada lagi. Ini ayat terakhir, saudara. Dia jelasin lagi. Begitu dia lihat PowerPoint-nya, masih ada ayat. Maaf, saudara, ini ayat yang paling terakhir, saudara. Dia keluarin lagi ayatnya gitu, saudara ya. Sampai akhirnya dia bilang gini, begitu dia mau klik next gitu di slide berikut, masih ada ayat lagi. Dia bilang, maaf saudara, ini benar-benar ayat penutup gitu. Saudara bisa bayangin, kalau terlalu banyak ayat, pengkhotbah udah bingung, maka dia pakai macam-macam cara. Haleluya. Thank you Bu Delian. Ada lagi saudara, apa yang membuat khotbah tidak menarik? Kata-kata kalimatnya, Bu Indri, kalau pengkhotbah kadang-kadang tuh ada bilang ada bahasa ini, bahasa itu, jemaat kan nggak semuanya mengerti. Oke, thank you Hilda. Nah, kata-kata bahasa lain, kalau memang dia jelaskan untuk memberi penekanan, maka jemaat akan, oh ternyata ya, dalam bahasa Inggris artinya gini, Ibrani gini, Yunani begini. Itu akan memberkati. Tapi kalau hanya pengkhotbah membukakan semua ayat, bahasa Inggrisnya begini saudara ya, Ibraninya ini, Yunaninya ini, terus nggak ada penjelasan, maka jemaat cuman, dia cuma mau kasih tahu, dia tahu macam-macam bahasa gitu ya. Nah, makanya setiap yang kita mau sampaikan itu harus ada artinya, harus ada goalnya, ya. Wow, ini ada Pak Leonard bilang, isi khotbah lebih banyak tentang kesuksesan pelayanannya. Setuju Pak Leonard. Saya dulu pernah dengar satu khotbah, nama pengkhotbahnya Rahasia. Dari awal khotbah, dia pasang PowerPoint adalah pengalaman dia khotbah. Dia pergi khotbah pelayanan kota ini. Nggak apa-apa dia sharingkan, saudara. Tapi kalau dari menit yang pertama sampai menit yang ke-30 cuma cerita khotbahnya sana sini, kesana kesini, fotonya ini, jemaat akan merasa saya nggak dapat makanan rohani. Saya cuma dapat informasi dan mungkin ya maaf ya, menyombongkan pelayanannya. Maaf ya saudara ya. Makanya tadi tujuan khotbah memberikan makanan rohani. Kalau saudara misalnya mau sharingkan pengalaman khotbah atau pengalaman pelayanan, kesuksesan pelayanannya, boleh, tapi pertama motivasi kita benar, kedua ya, kita menyampaikannya dengan tujuan untuk ada pembelajaran tertentu. Ya, jadi nggak cuma sekedar nggak cuma sekedar mengekspos, mempamerkan pelayanannya, gitu saudara ya. Nah itu bagus. Lalu Pak Leonard juga bilang lebih banyak cerita di luar tema khotbah. Benar, ini nggak menarik saudara. Temanya adalah berjaga-jaga menjelang akhir zaman. Tapi dia ceritanya, nyembuhin orang, tetangganya begini, ya, lalu anaknya gitu, ya. Tapi nggak ada hubungannya sama tema. Itu membuat tidak menarik. Jemaat langsung mikir, ini khotbah apa sih? Gitu ya. Nah, ini contoh-contoh ini membuat kita refleksi bagaimana khotbah kita. Tionar berkata, hanya seperti bercerita pengalaman hidup. Benar. Ya, kenapa? Karena khotbah itu bukan sharing pengalaman hidup. Ya, pengalaman hidup hanya sebagian kecil yang kita bisa masukin dari poin penjelasan khotbah kita. Misal, waktu saya pernah tahun 2004 diminta pelayanan ke Toronto. Ini bukan buat bangga-banggaan saudara ya, tapi saya saya diminta dengan Pak Tim, dengan anak-anak ke Toronto. Lalu terus kemudian pengerja di sana berkata, Pak Tim, Bu Indri mau pernah lihat air terjun Niagara? Oh belum, mau pergi cuma 1 jam. Wah mau saudara. Ya, lalu apa yang terjadi? Saudara, waktu saya ada di air terjun Niagara, saya melihat bagus banget. Lalu tiba-tiba Tuhan berbicara, kamu perhatikan air yang turun dari tebing atas, turun ke terjun ke bawah. Saya perhatikan saudara. Lalu tiba-tiba Tuhan bicara, begitu derasnya air. Kenapa air itu deras? Karena sungai di bawah itu sangat jauh. Semakin kita rendah hati, semakin deras pengurapan akan mengalir dalam hidup kita. Ya. Jadi pengalaman pribadi boleh dimasukin,
tetapi ada poinnya. Apa artinya di sini? Artinya saudara, kita harus humble. Semakin kita rendah hati, saudara, sama seperti sungai di bawah dari air terjun Niagara. Karena jaraknya sampai ratusan meter, airnya itu terjun dengan bebas, dengan dahsyat. Karena jauh, sangat dalam sekali. Ya, maka air itu terjunnya dengan luar biasa. Sama, pengurapan Tuhan akan turun dengan dahsyat dalam hidup kita. Semakin kita rendah hati. Yang mau rendah hati lambaikan tangan, katakan amin. Nah itu, pengalaman hidup boleh, tapi masuk dalam poin, ya. Wow, puji Tuhan. Memakai ayat untuk menyerang. Nah ini dia nih, bahaya nih saudara ya. Menyerang saudara, ya. Jadi dia udah lihat nih, makanya seorang pengkhotbah, nanti ada kriteria dan pribadi seorang pengkhotbah. Kita sebagai pengkhotbah harus punya hati yang murni. Amin. Ya, saudara, waktu saudara khotbah harus beresin hati nih. Jangan sampai waktu saudara khotbah, saudara tahu nih ada orang yang jengkelin saudara. Nanti maaf kata, contoh-contoh khotbah saudara itu bisa agak nyinggung, agak nabrak, ya, agak nyikat jemaat, nyikat pengerja mungkin. Kenapa? Karena hati kita yang nggak beres. Pakai ayat untuk menyerang atau menyinggung jemaat. Ya, ini harus diperhatikan, tidak boleh dilakukan. Ya. Nah, alur penyampaian yang berputar-putar, benar Pak Indarto. Jadi kita jemaat bingung, wah ini mau ngomong apa sih? Temanya berjaga-jaga, menjelang akhir zaman. Loh, kok pembahasannya ya tentang Nuh? Oke deh, Nuh misalnya contoh akhir zaman. Lalu dia bahas lagi, dari Nuh dia bahas Daud. Lalu dia bahas 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Dia bahas Adam dan Hawa. Ini mana nih? Poinnya apa nih? Gitu ya. Sehingga dikatakan tidak tepat sasaran ya. Tidak tepat sasaran. Dan juga memang kita harus perhatikan yang hadir nih siapa? Kalau yang hadir ibu-ibu, saudara khotbah di WBI ya, maka tolong saudara kasih contoh-contoh yang sehubungan dengan pendengar saudara. Ya, kalau contohnya WBI, ya saudara nggak bisa ambil contoh, wow, misalnya gitu ya, saudara ambil contoh kuliah, ya nggak cocok. Karena ini ibadah wanita. Ya, sebaliknya kalau yang hadir misalnya ini pemuda, youth, anak muda, ya saudara nggak cocok cerita atau bagikan soal suami istri. Ya, jadi kita harus tahu audiens kita siapa. Ya, kalau perlu saudara semakin spesifik lagi. Kalau ini anak-anak muda yang mana? Oh, sebagian bekerja, sebagian yang kuliah. Oh ya, berarti ada contoh-contoh yang saudara bisa ambil tentang bekerja dan tentang kuliah supaya related dengan mereka. Ya, maka ini penting banget siapa audiensnya. Ya, siapa audiensnya, siapa pendengarnya. Ya. Oke, wow, ini luar biasa. Saya akan bahas sama saudara ya. Apa khotbah yang tidak menarik? Pertama, kebenaran yang disampaikan ya, kebenaran yang disampaikan pengkhotbah tidak realistik. Nah, ini juga saudara. Ya, jadi jemaat begini, nggak masuk akal nih pengkhotbah nih. Apa sih yang di ngomongin? Gitu ya. Kok nggak realistik ya? Contoh misalnya, ada pengkhotbah yang bilang begini, saudara, waktu seseorang masuk dalam rumah tangga, saya percaya cinta yang mereka alami waktu masa pacaran akan terus selamanya mereka akan alami. Mereka akan mengalami satu cinta yang semakin dalam. Sehingga pasangan-pasangan yang sekalipun sudah 5, 10, 20 tahun menikah, mereka akan semakin strong dalam cinta. Saya tanya, realistik nggak? Enggak, gitu ya. Enggak realistik gitu ya. Faktanya, begitu menikah 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, setahun, 2 tahun, 3 tahun pertama, mulai kaget-kaget. Ya ampun, ternyata yang dulu pacarku, haleluya, ya ngomongnya rapi, manis, oke. Ternyata setelah menikah ketahuan semua belengnya, tidak seindah warna aslinya, gitu kan? Ya ini fakta. Jadi kita harus sampaikan ke jemaat. Contoh, orang-orang yang 6 bulan pertama menikah, suami yang masuk
ke kamar mandi lupa handuk, dia akan berkata, tolong handuk sayang. Gitu. Ya, setelah 3 tahun pertama menikah, handuknya masih lupa terus. Suaminya mulai emosi, ini gimana sih istri, gue udah menikah 3 tahun masih lupa bawain siapin handuk lah. Di hatinya nih, handuk sayang, sayangnya masih ada, intonasi berubah. Ya, ini kalau saudara khotbah di suami istri itu pasti akan buat mereka mulai senyum-senyum gitu ya. 6 tahun pertama menikah, sayangnya masih ada, tetapi intonasi udah berubah. Handuk sayang gitu. Nah, saudara harus bisa menyampaikan gitu ya. Sehingga, wah, jemaat mulai tersipu-sipu, mulai senyum, waduh kena deh gitu ya. Nah, tanpa kita bilang, siapa yang kayak gini angkat tangan? Nggak usah. Tapi minimal jemaat jadi, iya ya. Nah, realistis. Memang di dalam kehidupan pernikahan, ya nggak selalu dalam kondisi yang, wow, manis-manis seindah warna aslinya, ya warna-warnanya gitu, saudara. Ini contoh, ya. Baik. Atau tidak relate, ini benar nih yang disampaikan oleh Tionar ya, tidak related dengan kehidupan sehari-hari. Yang benar saudara, jadi yang disampaikannya apa, contohnya apa, kok beda banget gitu ya dengan yang kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ya, kenapa saya sampaikan khotbah yang tidak menarik didengar, supaya saudara punya bayangan kalau saudara berkhotbah jangan seperti ini gitu saudara ya. Nah, judul khotbah tidak menarik, judul dan isi nggak sesuai. Nah ini dia ya, judul khotbahnya nggak menarik saudara. Misalnya nih ya, kita kemarin tanggal 15 September sudah masuk ke Pedalet ya. Kalau saya cuma kasih khotbah misalnya gini, tahun baru Ibrani Pedalet, orang cuma oh iya, judul khotbahnya misalnya seperti itu ya. Kita cuma oh iya, oke, cuma ya oke, cuma gitu doang kan? Ya oh iya gitu ya. Nah tapi kalau saya saudara kasih judul khotbahnya, misalnya bukannya sekedar bukan sekedar tahun baru Ibrani, tetapi saudara kasih judul khotbahnya itu tentang ini contoh ya. Nah ini dia. Judul khotbahnya adalah Entering Open Doors of Miracle in Pedalet 5784. Jadi orang dengar khotbahnya, wow, memasuki pintu terbuka, pintu mujizat yang terbuka. Itu menarik, saudara. Ya, intinya tetap sama, menjelaskan tentang Pedalet. Ya, Pedalet salah satu artinya adalah pintu yang terbuka. Tetapi waktu saudara menyampaikannya Entering Open Doors of Miracle, itu akan membuat orang tertarik. Ya, dan isi khotbahnya juga harus sesuai dengan judul. Jangan sampai saya bilang Entering Open Doors of Miracle in Pedalet, tapi isi khotbahnya itu bukan tentang mujizat, bukan tentang pintu terbuka, nggak ada hubungan dengan Pedalet. Mungkin saya cuma cerita, oh kalau di Israel itu mereka kalau ngalamin Rosh Hashanah pergantian tahun, oh mereka makan itu loh, apel dicolek sama madu. Artinya supaya have a good year, supaya dapatkan tahun-tahun yang manis, ya. Mereka perayaannya begini, ya. P itu bicara ini, itu, tapi nggak ada hubungannya dengan gimana buka pintu mujizat. Maka khotbah kita nggak akan menarik, ya. Makanya penting banget sebuah khotbah yang menarik adalah khotbah yang sesuai antara judul dengan isinya yang kita mau bahas ya. Yang ketiga, isi khotbahnya nggak berbobot, artinya orang denger nggak dapat sesuatu. Dia cuma denger, oh ya udah tahu, iya ngerti, iya oke. Ya, apalagi kalau alur pikiran, atau tadi ada Pak Indarto juga bilang ya, alur khotbahnya, sistematis pengkhotbahnya nggak jelas. Ini apa yang mau dikhotbahin ini? Ya, walaupun temanya ada, judulnya ada, tetapi isinya ya dan poin-poinnya itu nggak jelas, maka saya percaya tidak memberkati dan tidak menarik. Ya, kalau ini khotbahnya di YouTube, saya percaya orang langsung
matiin, cari khotbah yang lain gitu saudara ya. Kalau di YouTube gitu ya, kalau onsite ya apa boleh buat deh gitu ya. Kalau onsite ya pasti jemaat udah resah, udah buka-buka HP, lihat-lihat status ya, lihat-lihat Instagram. Kenapa? Karena udah nggak menarik. Nah, kita harus belajar untuk menggrab ya, istilahnya menangkap ya daya minat dan daya tarik daripada jemaat sehingga firman itu masuk. Makanan rohani itu mereka makan. Ya, mengerti katakan amin. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Baik. Yang keempat, saudara, tidak mempunyai teknik atau keterampilan dalam menyampaikan khotbah. Ya, tekniknya apa saja? Salah satu teknik dan keterampilan dalam menyampaikan khotbah itu yang pertama ya. Ini yang pertama adalah saudara punya PowerPoint. Hari-hari begini minimal harus PowerPoint, saudara. Ya, itu harus saudara PowerPoint. Kalau saudara bingung gimana belajar PowerPoint, ya nanti bisa tanya sama Pak John. Gimana belajar PowerPoint ya. Oke. Jadi minimal PowerPoint, saudara. Itu salah satu teknik. Yang kedua, ya, apalagi yang kita perlu perhatikan waktu kita menyampaikan khotbah, tekniknya supaya itu menarik ya. Di sini seperti yang dikatakan di sini, yaitu intonasi ya. Khotbah itu harus ada intonasi. Jangan sampai saudara khotbah dari awal sampai akhir datar terus. Shalom saudara, gimana kabarnya saudara? Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya dari Mazmur 27 ayat 14. Firman Tuhan katakan, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita banyak menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru, saudara. Tetapi orang-orang yang tidak menantikan Tuhan, dia pasti akan lelah, dia akan lesu, dia akan tersandung. Ya, dan firman Tuhan ini jelas-jelas banget menyatakan bahwa kita nih harus kuatkan dan teguhkan hati kita. Ya. Nah, kalau datar gitu terus dalam beberapa menit aja, ya, maka konsentrasi jemaat itu akan mulai turun. Ada yang mulai ngantuk, saudara. Ada yang mulai bosen. Ayatnya sama, tapi tidak menarik. Makanya ini harus teknik, keterampilan. Ya, dan jam terbang kita kalau saudara terus latihan di mentor, saudara, saya percaya saudara akan bisa dimampukan. Katakan amin. Ya, saya ada hari ini itu dulu nggak kayak gini saudara ya. Dulu nggak kayak gini. Dulu saya juga belajar firman dari yang sharing firman atau khotbah ya dari yang tadi itu, yang datar-datar gitu. Tapi kemudian saya belajar, saya coba belajar intonasi dan sekarang pun masih belajar gitu saudara ya. Nah, tapi ini hal yang penting. Saya kasih contoh lagi ya. Kenapa? Karena ini ada kaitannya tentang teknik ya. Baik ya. Contoh ya saudara ya. Kalau ini bicara teknik dan keterampilan, ada 3 arti dalet. Pertama, pintu yang terbuka. Yang kedua, kerendahan hati. Ketiga, telinga. Ya. Saudara, beda kan kalau saya bilang ini, ada 3 arti dalet saudara. Yang pertama, pintu yang terbuka. Kedua, kerendahan hati. Ketiga, telinga. Jadi, kita harus memiliki telinga yang mendengar suara tuntunan Tuhan. Dengan kerendahan hati untuk dapat masuk ke pintu yang dibuka. Nah, itu ya. Ini kita cuma sekedar kayak baca. Sekedar kayak ngomong-ngomong. Tetapi yang namanya khotbah dengan teknik dan keterampilan, ini satu PowerPoint ini aja, ya, saudara harus menyampaikan sesuatu dengan berbeda. Ada 3 arti dalet. Yang pertama, pintu yang terbuka. Saudara bisa lihat dari gambar ini, pintunya terbuka, saudara. Saya percaya di Pedalet ini ada banyak pintu-pintu yang saudara Tuhan akan buka dalam kehidupan saudara. Nah, ini beda kan sama yang tadi? Ini teknik, saudara. Ya. Yang kedua, kerendahan hati. Kata-katanya sama, kerendahan hati, tapi intonasinya, penekanannya, kerendahan hati. Tuhan minta sungguh-sungguh kita punya kerendahan hati. Kita menganggap diri kita nggak lebih baik dari yang lain.
Kita berkata semua hanya karena Tuhan. Aku ada hanya karena Tuhan. Kita mau gandol Gusti, kita mau mengandalkan Tuhan lebih lagi. Yang mau katakan amin. Nah itu teknik keterampilan. Ya, jadi PowerPoint yes, cara intonasi saudara sampaikan, cara penjelasan saudara sampaikan, ya. Lalu juga keterampilan bicara tentang saudara mau kasih video klip yang berhubungan, boleh, ya. Jadi harus ada nilai ataupun ada poin yang dipelajari dari video klip itu. Keterampilan bisa juga saudara ajak nyanyi, ya. Jemaat harus diajak nyanyi, saudara. Makanya ini juga penting, saudara. Seorang pengkhotbah harus bisa nyanyi, saudara. Amin. Kalau saudara nggak bisa nyanyi, minimal saudara tahu dia kuncinya di mana. Ya, contoh tadi salah satu khotbah saya kan ada yang nantikanlah Tuhan, ya. Saya cek di Google lagu tentang menantikan Tuhan apa. Oh ya ada, ya. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Saya perhatikan teks lagunya. Kalau perlu saya catat, saya nyanyiin, saya cek kuncinya di mana? Di D. Jadi setelah selesai khotbah atau mungkin sebelum khotbah, saudara udah ngomong sama WL-nya. Nanti selesai khotbah, saya akan nyanyi laguku nanti engkau. Ya, kuncinya di D. Ini 2 gini artinya D. Ya. Jadi saudara udah kasih tahu dia. Nanti begitu saya udah selesai, saya mau ajak nyanyi. Nah kalau saudara nggak bisa ambil nada, karena saudara udah kasih tahu WL yang akan nyanyiin. Saudara tinggal ngikut. Ya, kalau kita belum bisa ambil nada, alangkah baiknya kita bisa ambil nada. Ya, paling tidak lagu apa? Lagu sebelum khotbah dan lagu setelah khotbah. Ya, itu biasanya lagu yang biasanya lagu yang lambat lah, lagu worship lah. Ya, saudara jadi nggak usah takut dan bingung. Aduh Bu, saya nggak bisa nyanyi. Ya, pokoknya kalau kita sampai agak fales, nggak bisa nyanyi, tipsnya kasih judul khotbah, kuncinya di mana? Titip ke WL, saudara ya. Amin. Ya, titip ke WL. Jadi saudara begitu kita mau selesai khotbah, saya undang pemain musik dan WL singer naik ke mimbar, ya. Lalu saudara sebut misalnya, ku nanti engkau Allah kuasa. Silakan WL. Nah gitu, nggak apa-apa saudara. Jadi WL nyanyi, keyboard udah ini, kita tinggal ngikutin. Ya, itu teknik dan keterampilan. Kalau saudara bisa ambil nada, puji Tuhan. Kalau enggak, itu tipsnya. Yang diberkati lambaikan tangan, katakan amin. Haleluya, ya. Jadi jangan sampai fales gitu ya. Udah gitu kita nggak hafal lagu gitu ya. Padahal kita yang minta lagu itu. Wah, suasana anjlok, kita grogi. Ya, aduh buyar semua khotbahnya. Ya, ini mau tutupnya, mau kesaksiannya gimana atau mau tantangannya apa jadi lupa gitu karena suasananya beda ya. Saudara yang rugi sendiri. Jadi tips-tips seperti ini dicatat ya. Nanti waktu saudara khotbah titip ke WL ya, seperti itu. Ya, sebelum khotbah udah kasih ke WL. Kalau saudara, makanya persiapan di dalam khotbah itu penting. Amin. Yang diberkati lambaikan tangan. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Baik. Kita akan lihat lagi ya. Puji Tuhan. Nah, yang kelima. Apa yang membuat khotbah itu nggak menarik, saudara? Penyampaiannya nggak menarik, monoton, dan poinnya nggak jelas. Ya. Kenapa penyampaiannya tidak menarik? Nggak ada intonasi. Intonasi dan ekspresi ini penting. Ya, membuat khotbah itu jadi hidup. Ya, ekspresi saudara. Ya, dan poinnya juga harus jelas. Jangan sampai kita nggak ada poin yang jelas dalam kita menyampaikan khotbah. Makanya PowerPoint ya itu membantu kita membuat poin-poin yang jelas dalam khotbah. 1, 2, 3 misalnya. Ya, paling nggak 3 poin lah. Ya, mungkin nggak usah 4. Jangan sampai saudara kita akan belajar apa arti berbahasa roh. Ada 77 arti bahasa roh. Jemaatnya waduh bisa sampai 7 jam khotbah nih gitu saudara ya. Kenapa? Kebanyakan.
Walaupun ada judul buku 77 arti berbahasa roh, manfaat berbahasa roh dari Bill Hammond, ada tuh 77. Tapi kita nggak usah sampaikan. Mungkin saudara bilang begini, ada 77 manfaat berbahasa roh, tapi hari ini saya akan membahas 4 saja. Jemaat juga lega 4 gitu ya, nggak banyak-banyak gitu saudara ya. Kalau nggak 77, waduh. Nah, kita juga harus tahu jemaat itu waktu dikasih makan rohani, mereka bagaimana? Ya, kalau kita kasih makan rohani itu mereka masih masuk. Kita bisa rasa saudara, masih terima. Ya sudah, tapi begitu saudara, wih, ini kok udah berat nih. Ya udah stop saudara. Jangan kita paksain. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin ya. Nah, poin-poinnya yang kita mau sampaikan harus ada hubungannya. Contoh ya, contoh ya. Nanti jadi jago khotbah semua nih ya. Contoh nih, ini dia ya. Misalnya, steps to enter the miracle doors, the doors of miracle. Langkah untuk memasuki ya pintu-pintu mujizat. Langkah untuk memasuki pintu mujizat. Ya, apa langkahnya? Pertama, keintiman. Kedua, kepekaan, ketajaman. Ketiga, kerendahan hati. Ini jelas nih poin-poinnya. Ya, langkahnya apa aja? Ya, contohnya seperti itu. Ya, poinnya tuh harus jelas. Lalu kemudian misalnya gini, 7 hal yang menghalangi pintu untuk dibuka. Apa aja 7 ini nih? Ya, pride, unforgiveness, anger, kemarahan. Lalu saudara poin demi poin saudara jelaskan, gitu ya. Ya, lalu ini poin-poinnya, ya, contohnya gitu. Lalu misalnya lagi gini, ya 9 kunci untuk mengetahui pintu yang terbuka yang dari Tuhan. Apa aja ya? Kita bisa tahu itu pintu dari Tuhan. Yang mana yang pintu yang terbuka ya? Apa ya? 1, ini, 2, 3 gitu ya. Jadi ada poin-poin yang jelas ya, yang sesuai dengan topikal yang dibahas ya. Puji Tuhan. Sampai di sini yang mengerti lambaikan tangan. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Kalau ada pertanyaan saudara langsung ketik di chat ya. Kalau belum ada pertanyaan saya masih lanjut nih saudara. Baik, ada lagi. Nah ini yang keenam, menghakimi, gosip, menegur dari mimbar dan terlalu banyak guyon ya. Ini khotbahnya nggak menarik gitu ya. Pertama ada guyon, oke, bikin segar, bikin jemaat juga mungkin jadi agak disinggung tetapi tidak tersinggung gitu ya. Kenapa? Karena bentuknya dalam guyonan gitu. Tetapi kalau dari awal sampai akhir 80% guyon, jemaat juga capek. Ya. Jadi guyon boleh tetapi bukan jadi porsi yang utama. Apalagi menghakimi, ya. Saudara, saya percaya di sini, pasti di sini deh. Ada istri-istri yang tidak tunduk sama suami. Wah, ya, yang para istri langsung, kok menghakimi banget sih, gitu ya. Ada juga yang mungkin kalau yang rendah hati, kok dia tahu ya saya nggak tunduk gitu saudara ya. Tetapi nggak seperti itu. Kalau saudara mungkin mau menyinggung, ya boleh. Tetapi mungkin saudara begini, saudara, saya percaya menjadi seorang istri itu bukan hal yang mudah. Ada kalanya kita sudah berusaha untuk bisa tunduk, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin kita nggak bisa terima dari suami dan kayaknya kita mau berontak. Tapi ketahuilah, sekalipun rasanya sulit untuk tunduk, tapi Tuhan senang dengan para istri yang mau tunduk. Saudara mau tunduk? Amin. Nah gitu saudara ya. Walaupun kita tahu banyak yang gak tunduk gitu saudara ya. Tetapi at least dengan seperti itu orang gak merasa dihakimi. Ya, orang gak merasa wah dimaki-maki nih ataupun diserang. Enggak gitu ya. Seperti itu. Puji Tuhan ya. Nah contoh yang berikut, yang ke-7. Ini poin 7 terakhir. Apa yang membuat khotbahnya tidak menarik? Khotbahnya kering, tidak ada atau kurang kuasa urapan Roh Kudus. Nah ini bukannya soal dipelajari atau tidak, ini bicara kehidupan pribadi pengkhotbahnya. Ya, jadi kehidupan pribadi kita itu harus terus dalam kondisi penuh Roh Kudus,
penuh Roh Kudus. Saudara, banyak berbahasa roh. Cek hati kita. Jangan ada ganjelan, jangan ada dosa, ya. Sehingga apa? Urapan Tuhan berbeda waktu kita menyampaikan firman Tuhan, ya. Sekali lagi seperti tadi di awal saya katakan, jemaat peka, Saudara. Jemaat tahu ini khotbah yang diurapi atau tidak, ya. Makanya pastikan waktu saudara mau khotbah, persiapkan hidup saudara, persiapkan hubungan kita sama Tuhan, minta urapan Roh Kudus, ya. Lalu kalau saudara punya mentor, ya, atau orang tua rohani, kakak rohani, minta didoakan. Ada juga pendoa-pendoa, ya, saudara minta dengan kerendahan hati, tolong doakan saya, ya, saya mau sharing, ya, saya mau khotbah gitu, saudara, ya. Minta, saudara, ya, biar Tuhan bekerja memakai hidup kita. Dan yang pasti adalah kita harus menjaga kekudusan kita. Amin. Semakin saudara intim sama Tuhan, menjaga kekudusan, saudara penuh dengan Roh Kudus, saya percaya khotbah kita akan powerful, khotbah kita akan memberkati, khotbah kita akan menjamah setiap orang, bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Yang percaya kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Wow, dahsyat, haleluya, puji Tuhan. Pertanyaannya dahsyat. Jadi seorang pengkhotbah yang powerful itu talenta khusus atau dimiliki oleh semua orang? Semua orang. Ya, semua orang. Kenapa? Homiletika itu ilmu yang bisa dipelajari. Saudara bisa belajar. Ya, saudara bisa mempelajari. Nah, dan juga ya tadi seperti kayak tadi, ya, powerful karena kita menghidupi firman, kita melakukan firman, ada tekniknya, kita mengurangi semua yang membuat jemaat jadi tidak menarik, ya. Semua orang bisa mempelajarinya. Bu Asroni, bagaimana cara memanage waktu yang singkat tanpa terkesan terburu-buru dan inti khotbah tersampaikan dengan baik dan mendarat kepada pendengar? Wah, keren pertanyaannya, saudara. Jadi, saudara perlu tahu dulu berapa menit saudara khotbah. Saya pernah satu hari khotbah di satu tempat, dia cuma bilang, Bu Indri khotbahnya 20 menit. Nah, saya udah harus lihat tuh. Sementara saya kasih poin demi poin, saya tinggal berapa menit. Nah, kita harus perhatiin jam. Ya, tinggal 3 menit lagi. Apalagi kalau timekeeper udah angkat 5 menit lagi. Nah, saudara harus lihat poin saudara. Kita nggak usah tergesa-gesa. Misalnya saudara punya 4 poin. 4-4-nya saudara harus kasih. Nggak usah. Kalau memang waktunya sudah habis, cuma 2 poin, ya 2 poin aja. Jadi saudara bisa sampaikan. Yang saya siapkan 4 poin. Karena waktu yang diberikan 20 menit, saya baru bisa sampaikan 2 poin. Kita tunggu waktu selanjutnya, ya. Gitu, nggak apa-apa, saudara, ya. Jadi, tetap tenang. Supaya nggak terkesan terburu-buru, kita tenang. Kitanya jangan kelihatan panik, jangan kelihatan grogi, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu satu teknik, saudara. Jadi, kita tidak harus kepikiran kalau satu hari Minggu harus 3 kali khotbah atau 2 kali khotbah, saudara nggak usah harus bikin 2 bahan khotbah, ya, nggak usah, nggak apa-apa satu bahan khotbah yang sama, tapi penjelasannya, penekanannya, contohnya, ya, atau tantangan waktu closingnya itu bisa beda. Di ibadah 1 misalnya, kayak contoh tadi khotbah tentang menantikan Tuhan, ya, saudara, ya. Ibadah 1 mungkin saudara ditaruh untuk mendoakan bagi saudara, bagi orang-orang yang tidak sabar menantikan Tuhan. Tapi hari ini saudara mau berkata, Tuhan mampukan aku untuk sabar menantikan Tuhan. Kalau itu orangnya saudara yang mau didoakan supaya sabar menantikan Tuhan, saudara boleh angkat tangan, misalnya gitu. Ibadah 2, ya, mungkin kita nggak akan tanya itu, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan kita untuk hal yang lain, gitu, untuk kita mendoakan supaya mereka bisa seperti Raja Wali yang terbang tinggi, ya, karena kan salah satu ayatnya adalah menantikan Tuhan itu seperti Raja Wali. Jadi kalau ada di antara saudara yang sedang dalam tekanan, masalah, badai seperti Raja Wali, engkau rasanya nggak kuat, engkau rasanya lelah, engkau rasanya letih, tapi hari ini saudara percaya ada kekuatan baru yang Tuhan akan berikan waktu saudara menantikan Tuhan. Contoh, saudara, ya.
Nah, itu ibadah 2, bisa, saudara. Yang rindu mendapatkan kekuatan baru, saudara boleh angkat tangan. Nah, saudara doakan, gitu. Ya, haleluya. Ibu Norce, Bu, apakah dalam berkhotbah boleh memasukkan tangan ke dalam saku? Iya, lebih tepatnya gerak-gerik sikap badan kita harus bagaimana? Baik, nanti ada pelajarannya dengan detail, tetapi saya coba jawab dulu. Ya, saudara, saya mempelajari satu hal bahwa secara psikologi body language kita itu ada artinya. Ya, saudara searching aja di Google. Bahasa tubuh, ya, itu ada artinya. Ya, ada orang-orang yang punya bahasa tubuh pegang dagu. Ada penjelasan dia pegang dagu, misalnya. Ada penjelasan matanya ke atas. Itu ada artinya loh, saudara. Itu ada artinya. Respon dari hati kita. Nah, salah satu tangan masuk ke kantong, ya, ke saku, itu salah satu arti dari body language-nya itu juga ada, ya. Saya nggak usah bahas di sini, saudara searching di Google aja. Tetapi teknik khotbah yang baik, tangan kita tidak tolak pinggang, tangan kita tidak masuk kantong, ya, tangan kita ya tetap terbuka aja, ya, dan ekspresi tangan kita sesuai dengan yang kita ucapkan. Contoh, saya percaya saudara hari-hari ini Tuhan mau kita untuk terus menjaga hati. Amin, saudara ya. Ya, waktu kita bilang misalnya seperti itu. Nah, waktu saya menyampaikan seperti itu, ya, sama kalau saya nyampaikan gini, saudara, saya percaya hari-hari Tuhan mau kita menjaga hati. Saudara pegang hati, saudara. Itu kan beda. Ya, orang yang melihatnya, dia akan, oh ya, lebih aware. Apalagi kalau saudara bilang, ayo pegang hati saudara, sama-sama kita katakan, jaga hati, hati-hati. Ikuti, 2, 3. Jaga hati, hati-hati. Itu lebih masuk, saudara. Kenapa? Karena ada 3 gerbang untuk orang bisa belajar. Pertama, visual, dia lihat. Makanya ekspresi gerakan kita perlu. PowerPoint perlu. Ya, supaya karena orang yang visual, dia langsung menangkap karena dia melihat. Yang kedua, auditory, dengar. Ya. Orang yang belajar karena prosentase yang utama itu karena mendengar. Makanya intonasi penting. Dia gampang mendengar. Ada yang ketiga, kinestetik, gerakan. Ya. Makanya yang percaya lambaikan tangan, gitu kan? Ayo, ikuti doa saya. Ikuti gerakan saya. Di dalam Tuhan, misalnya gitu ya. Dipenuhi Roh Kudus. Nah, itu ya, gerakan tangan. Itu untuk orang yang kinestetik, yang belajar karena gerakan, itu langsung nangkep, saudara. Nah, alangkah baiknya teknik khotbah kita 3-3-nya masuk. Yang auditori, ya, auditori telinga, dia nangkep. Yang visual, nangkep. Dengan diajak bergerak, yang kinestetik, nangkep. Dan kita bisa berkata, khotbah berhasil karena pengurapan Roh Kudus. Amin. Ya. Oke, Pak Leonard, ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana dengan pengkhotbah yang berkata, tadinya saya mau khotbah dengan tema A, tapi tiba-tiba Roh Kudus menuntun saya khotbah tema B. Apakah ini sah-sah saja atau Roh Kudus bisa berubah? Haleluya. Saya percaya Roh Kudus nggak berubah, saudara. Mungkin kita yang salah nangkep. Kita pikir kita mau khotbah A, ya. Nah, alangkah baiknya memang khotbah A maupun B, dua-duanya bahan khotbah kita dan dua-duanya ada PowerPoint-nya. Ya, jujur, saudara. Ini saya jujur ya, sama saudara ya. Beberapa tahun yang lalu, saya nih mau khotbah di satu tempat gitu ya. Saya masih bingung nih. Tuhan, saya khotbah A atau B ya? Apalagi di tempat yang saya jarang pergi. Ya, saya harus timbang, harus doa. Yang mana ya Tuhan? Ya, kalau di tempat yang biasa kita melayani, pengembalaan udah tiap bulan khotbah, ya harus bahan khotbah baru dong, betul nggak ya? Masa khotbah yang 3 bulan lalu saya khotbahin lagi, kan enggak, gitu.
Itu yang memang di tempat kita mengembalakan, kita yang tiap bulan sudah khotbah. Tapi kalau tempat yang baru, ya mungkin ya setahun sekali saya khotbah di sana misalnya. Ya, saya udah punya bahan khotbah nih. Jadi saya merenung, saya doa, Tuhan saya khotbah yang mana ya Tuhan? Yang A atau yang B atau yang C gitu. Nah, kalau kita belum dapat dengan jelas, maka waktu saudara di multimedia, sebelum saudara naik mimbar, saudara boleh kasih. Ini PPT khotbah A, ini kok PPT khotbah B, saya masih doa. Saudara boleh ngomong gitu, ya. Saya masih doa. Nanti waktu saya sudah naik di mimbar, saya sudah dapat jelas, nanti saya akan sampai, ya saya akan kasih tahu. Saya pernah ngomong gitu sama di multimedia. Nah, waktu nyembah, persiapan lagi udah nyembah di mimbar ya, lagi nyembah, tiba-tiba Tuhan mantepkan B gitu ya. Ya sudah, Pak, puji Tuhan saudara, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang B. Nah, biar PowerPoint langsung keluarin, multimedia keluarin B. Alangkah baiknya, hikmatnya, kita nggak usah bilang, saudara, tadi tuh saya bingung loh saudara, saya mau khotbah A atau B loh saudara, gitu ya. Saya tuh sampai bingung saudara, tapi ya puji Tuhan, waktu tadi nyembah Tuhan, Tuhan ingetin B. Ya kalau perlu nggak usah di ngomongin, itu rahasia kita saja dengan Roh Kudus. Amin saudara.